Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nekan Basteri dari kelas 82. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan IPA bab 5 yang berjudul unsur, senyawa, dan campuran. Kata kunci: ikatan kimia, molekul, elektron, pemisah campuran. A. Unsur. Kelima, unsur logam merupakan logam yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Besi adalah logam yang umum digunakan dalam berbagai perkakas. Emas, perak, dan tembaga termasuk dalam golongan logam mulia karena sifatnya yang tidak mudah bereaksi dengan zat kimia lain, sehingga terhindar dari peristiwa korosi ataupun oksidasi. Itu juga yang menjadi alasan mengapa medali untuk memenang dalam lomba olahraga umumnya menggunakan ketiga logam mulia ini. Ini adalah contoh gambarnya. 1. Berkenalan dengan unsur. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat. Semua zat, terlihat ataupun tidak terlihat, terdiri atas unsur. Zat dapat terdiri atas satu unsur. Dalam bentuk ini disebut sebagai unsur murni. Zat juga dapat terdiri atas beberapa unsur. Bentuknya dapat berupa senyawa atau campuran. Ini adalah contoh gambarnya. Unsur juga memerlukan simbol untuk mempermudah pengenalannya. Simbol menjadi penting karena tidak semua unsur dapat dilihat dengan mata telanjang. Simbol unsur diambil dari huruf depan nama universalnya. Jika ada unsur dengan huruf depan sama, maka akan ditambahkan dengan huruf kedua. Jadi, simbol unsur tersebut atas paling banyak 2 huruf. Berikut beberapa contoh nama dan simbol unsur. Berdasarkan sifat fisika dan kimia suatu unsur, ada 3 kelompok besar yang utama, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Metaloid adalah unsur-unsur yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Secara umum, metaloid sulit dibedakan dengan unsur logam. Oleh karena itu, beberapa ilmuwan terkadang memasukkan unsur metaloid ini ke dalam unsur logam saja. Ini adalah contoh gambarnya. Di alam semesta, jenis unsur logam jauh lebih banyak dari unsur non-logam. Meski demikian, bagi kita keberadaan unsur non-logam menjadi sangatlah penting, karena unsur non-logam adalah unsur pembentuk tubuh kita. Dari 2 unsur yang jumlahnya cukup signifikan dalam tubuh manusia, 4 unsur dengan jumlah tertinggi adalah golongan unsur non-logam. A. Sifat-sifat unsur logam. Unsur-unsur logam dapat berupa bentuk jika diberi perlakuan seperti yang terjadi pada wujud zat saat mengalami perubahan fisika. Unsur logam dapat kembali padat dan tetap pada bentuk setelah perlakuan dihentikan karena ikatan antar atom penyusunannya yang kuat. Sifat lain yang dimiliki unsur logam adalah memiliki kemampuan menghantarkan listrik yang baik. Oleh karena sifat menghantar listrik inilah unsur logam sering dimanfaatkan untuk alat-alat industri yang berhubungan dengan listrik. Emas, perak, dan tembaga adalah 3 unsur logam yang memiliki daya hantar listrik terbaik. Meski demikian, untuk keperluan industri, tembaga, aluminium, atau besi lebih banyak digunakan dibandingkan emas atau perak. Ini adalah contoh gambarnya. B. Sifat-sifat unsur non-logam merupakan kebalikan dari sifat-sifat unsur logam. Jumlah unsur non-logam yang ditemukan dan dikenali di alam semesta ini hanya 17 unsur yang terdiri atas 11 unsur non-logam reaktif dan 6 unsur dari golongan gas mulia. Dari 17 unsur tersebut, 5 unsur berwujud padat, 1 berwujud cair, dan sisanya berwujud gas pada suhu ruang. Unsur non-logam yang berwujud padat tidak sekuat unsur logam. Ia mudah rapuh dan tidak dapat ditempa atau dibentuk. Titik didih dan titik leleh unsur non-logam juga rendah, tidak seperti unsur logam yang memiliki titik didih dan titik leleh tinggi. Sebagaimana unsur-unsur logam, manusia juga memanfaatkan unsur non-logam dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan sifatnya yang khas dengan wujud yang cenderung lebih beragam dibanding unsur logam, penggunaan unsur non-logam juga sangat beragam. Unsur non-logam ada yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk unsur murninya, ada juga yang dimanfaatkan dalam bentuk senyawanya dengan unsur-unsur lain. Ini adalah contoh gambarnya. 2. Ada unsur, ada atom. Adalah atom helium. Pada atom terdapat 3 subpartikel
yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron membentuk inti atom sedangkan elektron bergerak dalam lintasan membentuk awan elektron. Jika pada tata surya, benda langit mengitari matahari dan bertahan di orbitnya karena ada gaya gravitasi matahari dan bertahan di orbitnya karena ada gaya. Elektron berada di lintasannya mengelilingi inti atom karena ada gaya elektromagnetik. Proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral, sedangkan elektron bermuatan negatif. Setiap atom memiliki jumlah proton dan elektron yang sama, sehingga muatannya selalu netral. Ini adalah contoh gambarnya. 3. Mengintip tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur adalah tabel yang memuat seluruh unsur yang telah ditemukan di alam semesta, baik unsur alami maupun unsur buatan. Tabel periodik yang digunakan saat ini diinisiasi oleh Dmitri Mendeleev, seorang ilmuwan medio abad ke-19. Mendeleev menyusun tabel tersebut mengelompokkan unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat dan membaginya ke dalam golongan-golongan. Ini adalah contoh unsur-unsurnya. Unsur diurutkan ke bawah dan ke samping. Kelompok unsur dari atas ke bawah kolom disebut dengan golongan, sedangkan unsur berurut ke samping baris disebut periode. Nomor periode sama dengan jumlah kulit elektron pada unsur tersebut, sedangkan nomor golongan sama dengan jumlah elektron valensi atau kecuali unsur helium yang berada pada golongan via dan unsur-unsur golongan transisi. B. Senyawa. Perbedaan sifat antara senyawa dan unsur pembentuknya menjadi hal yang sangat unik untuk dipelajari. Dua unsur yang sangat berbahaya jika dalam bentuknya murni akan menjadi zat yang sangat bermanfaat dalam tubuh manusia saat keduanya membentuk senyawa. Senyawa memiliki perbandingan komposisi yang tetap. Air misalnya selalu terdiri atas unsur hidrogen dan oksigen yang tetap jumlahnya. Senyawa yang terbentuk hanya dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan cara-cara kimia. Molekul dalam senyawa. Berdasarkan atom penyusunannya, molekul dibagi menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang sama, misalnya Cl, klorin, oksigen, dan ozon. Sebaliknya, molekul senyawa adalah molekul yang atom penyusunannya berasal dari unsur yang berbeda, misalnya HO, air, HCl, asam klorida, dan CH2% glukosa. Ini adalah contoh gambarnya. A. Senyawa di sekitar kita. Senyawa dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik dibangun oleh atom karbon dan hidrogen sebagai penyusun utama. Senyawa organik umumnya berasal dari makhluk hidup yang dibuat melalui serangkaian proses di laboratorium. Sifatnya mengikuti sifat karbon sebagai atom penyusun utamanya. Apakah kalian masih mengingat sifat unsur karbon sebagai unsur non-logam? Ya, karbon sebagai unsur non-logam rapuh dan mudah terbakar. 1. Air. Air merupakan zat yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap makhluk di bumi. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa air adalah zat esensial penunjang kehidupan. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan untuk mencari tempat hidup selain bumi seringkali fokuskan pada adanya jejak-jejak air di benda langit. Air dapat berbentuk padat atau es atau salju, cair dan gas atau uap air. 2. Gula. Gula merupakan salah satu senyawa yang mudah ditemui di sekitar kita. Gula dapat dibuat dari berbagai sumber, misalnya dari tebu, nira, atau enau, dan kelapa. Gula yang sering kali kalian temui termasuk sukrosa dengan rumus molekul CH, dan di dalam tubuh sukrosa dipecah terlebih dahulu menjadi glukosa dan fruktosa, kemudian dialirkan ke bagian-bagian tubuh. 3. Garam dapur. Ada berbagai jenis garam, bergantung pada penyusunannya. Garam dapur adalah garam yang paling sering dimanfaatkan di rumah. Merupakan garam yang disusun oleh unsur logam natrium dan unsur non-logam klor. 4. Vitamin D.
Vitamin D mempunyai nama lain kalsiferol. Vitamin D merupakan senyawa dengan atom C, H, dan O sebagai penyusunnya. Kalsiferol berperan dalam menjaga struktur tulang dan gigi karena ia dapat membantu penyerapan kalsium dari berbagai sumber sehingga dapat dimanfaatkan tubuh. Magnesium hidroksida. Di antara contoh senyawa-senyawa yang sudah disebutkan, senyawa yang satu ini tidak terlalu kalian kenal. Magnesium hidroksida adalah senyawa dalam antasida yang digunakan sebagai obat pereda sakit lambung. Senyawa ini bekerja efektif menurunkan jumlah asam lambung yang terbentuk saat gangguan pencernaan terjadi. Selain untuk mengatasi sakit lambung dalam dosis yang berbeda, magnesium hidroksida juga digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan lainnya, yaitu konstipasi atau sembelit. Ini adalah contoh gambar magnesium hidroksida. B. Proyek karya tulis ilmiah. Proyek kali ini mengajak kalian mencari tahu lebih lanjut mengenai unsur dan senyawa serta pemanfaatannya, terutama di sekitar kalian. Proyek berupa penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk melatih keterampilan inquiry melalui aktivitas penyelidikannya. C. Campuran. 1. Apakah campuran itu? Sifat campuran sama dengan sifat zat-zat pembentuknya. Larutan gula yang kalian buat membawa sifat air dan sifat gula. Oleh karena itu, saat akan memisahkan campuran, kita harus mengetahui sifat bawaan setiap zat penyusun agar dapat menentukan cara tepat pemisahannya. Mengenal campuran sangat mudah. Setumpuk sampah di rumahmu adalah campuran. Ia berasal dari berbagai zat yang berkumpul menjadi satu. A. Larutan. Larutan tidak hanya terbentuk dari zat padat yang dilarutkan dalam zat cair. Larutan juga dapat dibentuk dengan melarutkan zat cair ke dalam zat atau zat gas ke dalam zat cair. Saat larut, zat terlarut tidak lenyap begitu saja. Ini dapat dibuktikan dengan menimbang zat terlarut dan pelarut sebelum dicampurkan. Massa larutan merupakan jumlah dari massa zat terlarut dan pelarutnya. B. Suspensi. Partikel gula dalam larutan gula relatif berukuran sama dengan partikel air sebagai pelarutnya, sehingga gula dapat dilarutkan dengan sempurna. Pada suspensi pasir, partikel pasir lebih besar sehingga saat diaduk terlihat berada di antara zat pelarutnya. Jika suspensi ini didiamkan selama beberapa waktu, pasir kembali terpisah dengan air dan membentuk endapan di dasar gelas. 2. Memisahkan campuran. Pemisahan campuran dilakukan untuk berbagai tujuan. Beberapa di antaranya adalah untuk memurnikan suatu zat, menghilangkan endapan yang mengganggu, memisahkan zat agar dapat dimanfaatkan kembali, dan sebagainya. A. Pemisahan campuran pada partikel tidak larut. Pemisahan campuran pada partikel tidak larut dilakukan pada campuran berjenis suspensi dan koloid, karena partikel zat yang dilarutkan lebih besar dibandingkan partikel zat pelarutnya. 1. Dekantasi. Metode dekantasi ini dilakukan untuk memisahkan suspensi. Suspensi dibiarkan cukup lama sehingga sebagian besar sedimen atau endapan terkumpul di dasar wadah. Cairan di atas sedimen kemudian dituangkan dengan hati-hati ke dalam wadah lain. Ini adalah contoh gambarnya. 2. Pengayakan dan penyaringan. Pengayakan adalah metode pemisahan sangat sederhana yang banyak dilakukan tanpa perlu menggunakan alat-alat yang sulit didapat. Tujuannya adalah untuk memisahkan partikel kecil dari partikel yang lebih besar. Lubang pada ayakan diatur sesuai kebutuhan pemisahan. Ini adalah contohnya. 3. Sentrifugasi. Metode sentrifugasi menggunakan gerakan partikel dalam proses pemisahannya. Contohnya adalah proses pengeringan baju. Dengan pemutaran yang sangat cepat, partikel air yang terserap dalam pakaian basah akan terpisah dan mengalir melalui lubang-lubang di dinding tabung. Ini adalah contohnya. 4. Pemisahan magnetis. Magnet dapat mengangkat besi dan baja. Magnet tidak berfungsi pada plastik
kaca, kertas, atau karton. Karenanya magnet menjadi cara termudah untuk memisahkan besi dan baja dari bahan non-magnet. Ini adalah contoh gambar pemisah magnet. B. Pemisahan campuran pada partikel larut. Pemisahan campuran pada partikel larut dilakukan untuk partikel zat yang lebih kecil dibandingkan pemisahan campuran pada partikel tak larut. Beberapa metode pemisahannya dijelaskan sebagai berikut. 1. Evaporasi dan kristalisasi. Penyaring tidak dapat memisahkan partikel zat terlarut dalam larutan karena partikelnya terlalu kecil untuk ditangkap oleh filter apapun. Namun, kristal murni dari zat terlarut atau disebut residu akan tertinggal jika pelarut dipanaskan sehingga menguap dan menjadi gas. 2. Distilasi atau penyulingan. Distilasi juga melibatkan penguapan seperti pada metode evaporasi. Tujuannya untuk mengumpulkan pelarut yang menguap sehingga tidak membiarkannya lepas ke udara. Pelarut yang menguap didinginkan dan dikondensasikan kembali menjadi cairan, kemudian dikumpulkan. 3. Kromatografi. Kromatografi adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan warna pada tinta, pewarna makanan, dan campuran warna lainnya. Media yang digunakan berupa kertas minyak atau kertas saring. Berisi bercak campuran yang ditempatkan di kotak dengan pelarut, misalnya air. Ini adalah contoh gambarnya. 3. Proyek pemisahan campuran. Misalnya mengolah air limbah di rumah atau sekolah. Memisahkan air murni dari air laut, mengatasi polusi udara dan tanah, atau permasalahan lain yang kalian temukan. Sekian presentasi bab 5 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.